Anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung kecepatan, jarak, atau waktu. Dalam menghitung tersebut, kita dapat menggunakan rumus. Di sini ada 3 rumus yang perlu kalian ketahui. Untuk yang pertama, rumusnya V sama dengan S per T. V itu, keterangannya di sini ada. V itu adalah kecepatan. S artinya jarak, T waktu. Jadi kalau pada soal yang ditanyakan kecepatan, kalian menggunakan rumus ini. Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Rumus yang kedua, S sama dengan V kali T. Artinya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi kalau kalian ingin mencari jarak, kalian menggunakan rumus yang kedua. Karena depannya kan S itu jarak. Selanjutnya rumus yang ketiga, T sama dengan S per V. T itu artinya waktu, berarti yang ditanyakan di sini waktu. Jadi kalau yang ditanyakan waktu, kalian bisa menggunakan rumus S per V, yaitu jarak dibagi kecepatan. Agar lebih dapat memahami rumus tersebut, mari kita bahas soal cerita berikut. Untuk soal cerita nomor 1. Soal cerita harus dibaca dulu ya dari awal sampai akhir. Pak Ali mengendarai motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan motor Pak Ali. Seperti biasa dalam soal cerita, kita gunakan diketahui ditanya jawab. Kita tulis dulu yang pertama, diketahui. Nah, diketahui, kita lihat pada soal yang diketahui itu apa. Nah, untuk soal cerita kecepatan jarak waktu, agar lebih mudah, kita lihat patokan yang VS sama T. Kita gunakan kalimat matematikanya atau simbol matematikanya. Di sini kita lihat Pak Ali mengendarai motor selama 2 jam. Berarti 2 jam ini termasuk kecepatan, jarak, atau waktu? Termasuk waktu. 2 jam ini menggambarkan waktu. Berarti kita tulis T sama dengan 2 jam. Berikutnya kita lanjutkan bacanya. Dan menempuh jarak 90 km. Nah, jaraknya ternyata 90 km. Kita lihat di sini. Jarak itu simbolnya apa? Jarak itu adalah S. Berarti S-nya sama dengan 90 km. Nah, selanjutnya kita baca lagi, ada lagi tidak petunjuknya? Tentukan kecepatan motor Pak Ali. Nah, di sini sudah ditanyakan. Ternyata yang ditanyakan adalah tentukan kecepatan motor Pak Ali. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan. Kita lihat kecepatan di sini V. Berarti ditanya, yang ditanyakan adalah V. Nah, selanjutnya jawab. Untuk menjawab, kita perlu menggunakan salah satu rumus ini. Nah, agar kalian dapat mengetahui rumus mana yang akan kalian gunakan, kalian lihat yang ditanyakan. Tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah V. Nah, jadi kalian lihat rumus yang untuk mencari V yang mana? Rumus 1, 2, atau 3? Ya, betul. Rumus yang pertama. V sama dengan S per T. Ini untuk mencari V. Berarti pakai rumus yang itu. V sama dengan S per T. Nah, kita masukkan. S-nya berapa tadi? Yang diketahui S-nya 90 km. Kita masukkan 90 km. Lalu T-nya, di sini T pada soal ada 2 jam. Kita masukkan 2 jam. Nah, kita bagi 90 dibagi 2. Jadi 90 per 2 ini artinya 90 dibagi 2. Berapa? 45. Lalu jangan lupa satuannya, kilometer per jam. Kita tulis di sini, kilometer per
jam. Nah, seperti itu. Berikutnya, terakhir jangan lupa untuk menyimpan kesimpulan. Jadi kecepatan motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Seperti biasa, yang pertama yaitu kita tuliskan diketahui. Kita lihat pada soal yang diketahui adalah sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Selama 2 jam ini, 2 jam merupakan keterangan waktu. Berarti T. T-nya adalah 2 jam. Selanjutnya, kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Ini merupakan kecepatannya. Kecepatannya yaitu 60 km per jam. Nah, kecepatan tadi lambangnya adalah V. Berarti kita tuliskan V sama dengan 60 km per jam. Nah, berikutnya, berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Nah, berarti yang ditanyakan adalah jarak. Nah, kita lihat jarak itu apa simbolnya? S. Berarti yang ditanyakan adalah S, jaraknya. Berapa S-nya? Nah, selanjutnya setelah itu jawab. Kita lihat yang ditanyakan adalah S. Yang ditanyakan S, berarti kita cari rumus untuk mencari S. Nah, kita lihat rumus untuk mencari S yaitu yang kedua. Yang kedua itu rumusnya S sama dengan V dikali T. Berarti jarak, untuk mencari jarak itu kecepatan dikali waktu. S sama dengan V dikali T. Lalu kita masukkan angkanya. V-nya berapa? Kita lihat di sini. V-nya itu 60 km per jam. Kita tulis 60 km per jam. Selanjutnya dikali, kita tulis dikali T. T itu waktu. Di sini yang diketahui T-nya berapa? 2 jam. Berarti kita pindahkan 2 jam. Nah, lalu kita hitung 60 dikali 2, 120 kilometer. Nah, berarti hasilnya adalah 120 kilometer. Sesuai dengan yang ditanyakan ya, berapa kilometer. Jadi tidak perlu dirubah lagi. Setelah itu, jangan lupa kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu jadi di sini ya. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Seperti itu ya, Nak. Yang terakhir adalah contoh soal nomor 3. Kita baca terlebih dahulu. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Nah, yang diketahui, kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui adalah
Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Ini yang diketahui nih, yaitu kecepatan. Kecepatan itu adalah V. Kita tulis V sama dengan 20 km per jam. Selanjutnya kita lanjutkan bacanya. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Ternyata jaraknya adalah 5 km. Berarti S-nya itu adalah 5 km. S itu kan jarak ya. Jadi kita tulis 5 km. Nah, berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Nah, yang ditanyakan adalah berapa lama sih Dayu itu bisa sampai ke sekolah? Ini adalah yang ditanyakan waktu. Yang ditanya adalah waktu. Waktu itu apa? Simbolnya T. Berarti yang ditanyakan adalah T. Selanjutnya, jawab. Nah, di sini yang ditanyakan adalah T. Berarti waktunya. Kita cari rumus untuk mencari T. Di sini ada 3 rumus untuk mencari T, yaitu yang rumus ketiga, yaitu T sama dengan S per V. Artinya untuk mencari waktu, rumusnya adalah jarak per kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Kita tuliskan dulu rumusnya. T V T S per V. Nah, kita masukkan S. S-nya itu di sini aja. Di sini aja ya. S-nya itu 5 km. Tulis 5 km. Lalu V-nya, kita pindahkan. V-nya itu 20 km per jam. Kita tulis 20 km per jam. Nah, berikutnya kita hitung 5 per 20. Nah, 5 dibagi 20. Atau kita gunakan penyederhanaan ya. 5 per 20 kita bagi dengan angka yang sama. Berarti dibagi dengan angka 5. 5 dibagi 5, 1. 20 juga dibagi 5. Kita tulis ya, untuk menyederhanakan. Nah, 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Kita tulis satuannya jam. Di sini waktunya jam. Nah, hasilnya adalah 1/4 jam. Kita ubah ke menit. Karena dia bentuknya pecahan, berarti kita ubah ke menit ya. Dari 1/4 jam ini kita ubah ke menit, berarti dia kan bagannya turun, berarti dikali 60. 1/4 dikali 60. Selanjutnya jawab. Nah, kita lihat yang ditanyakan tadi adalah T, waktunya. Berarti kita gunakan salah satu rumus untuk mencari T, yaitu rumus S per V. Untuk mencari waktu, yaitu jarak dibagi kecepatan. Kita tulis dulu rumusnya ya. T sama dengan S per V. Kita masukkan angkanya. S-nya berapa? S-nya di sini 5. Kita tulis 5 km. Per V-nya di sini 20 km per jam. Nah, berikutnya 5 per 20 ini kita sederhanakan bisa. 5 dan angka 5 dan angka 20 sama-sama bisa dibagi dengan angka 5. Jadi kita gunakan pembagi dengan angka 5. Atasnya dibagi 5, bawahnya dibagi 5. Penyederhana pecahan ya. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Berarti 1/4 jam. Nah, karena ini bentuknya pecahan, kita ubah menjadi bilangan asli ya. Ini kan 1/4 jam, kita ubah ke menit.
Nah, masih ingat kan kemarin dengan bagan ini? Jam, menit, detik. Nah, kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Kita lihat dari jam ke menit, berarti dia turun. Berarti dikali berapa? Dikali 60. Di sini kan. Nah, dari jam ke menit dikali 60. Karena turun dikali 60 berarti 1/4 dikali 60. Berapa? Berarti kan bentar, dikali 60. 60 ini 60/1 kan, artinya berarti atas kali atas, bawah kali bawah. 60/4. 60/4 sama dengan berapa? 60 dibagi 4 sama dengan 15. 15 menit. Jangan lupa ya, ini sudah kita ubahkan tadi dari jam ke menit. Berarti hasilnya adalah 15 menit. Nah, jangan lupa untuk kesimpulannya. Kesimpulannya adalah di sini ya kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu jadi, atau di sini saja ya kesimpulannya. Jadi lanjutan ini kesimpulannya di sini ya, Nak. Jadi Dayu sampai ke sekolah dalam waktu 15 menit. Nah,